coding ya. Kemarin kita sudah belajar secara umum. Kita sudah menjelaskan apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Anak-anak pada bilang pakai ChatGPT, pakai Google Translate gitu kan, bikin game, pakai AI ya toh. Kemarin semuanya pasti punya HP di rumah? Ya. Udah pernah pakai ChatGPT? Nah. Bermain game? Nah. Melihat tutorial? Nah. Itu semua nanti ada kaitannya dengan hal yang akan kita pelajari. Kemarin kita udah belajar secara umum coding sama AI kan, tapi masih secara luas. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita mungkin besok bisa membuat game, hari ini Bina akan menjelaskan gimana sih caranya biar kita bisa membuat coding dengan baik gitu kan. Kita harus berpikir dulu, berpikir yang bagaimana gitu kan. Namanya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Berpikir secara apa? Secara apa? Ya, seperti komputer. Gimana sih berpikir secara komputer? Gimana coba berpikirnya? Cepat, logis, sistematis, cepat gitu kan? Nah, itu kita akan bahas. Oke. Nih, kita akan belajar berpikir komputasional. Nah, tujuannya hari ini, Winan pengen anak-anak tuh memahami dulu apa sih pengertian dari berpikir komputasional. Terus anak-anak nanti menyebutkan apa aja sih pilarnya berpikir komputasional itu ada berapa sih? Nanti ada 4. Kita akan pelajari nanti. Lalu nanti Winan akan kalian mampu menyelesaikan algoritma dan pattern recognition sederhana. Apa sih goal algoritma? Apa sih pattern gitu kan? Kita akan bahas. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Ada yang pernah memasak mie instan sendiri di rumah? Bikin mie? Siapa yang pernah? Wih, mantap. Gimana sih caranya kalau bikin mie? Pertama gimana kalau bikin mie? Ada yang bisa? Gimana? Oke. Gimana Mas Dijan? Rebus air. Masukkan mie. Diamkan sampai matang. Terus ditaruh di piring. Bumbunya? Oke, kasih bumbunya. Ada lagi mungkin yang perempuan yang kasih contoh? Dikasih telur. Oke, mantap. Enak sekali. Ada lagi yang berani? Oke, Mbak Maria, gimana kalau bikin mie? Oh, cari yang mie yang diinginkan benar. Pengen mie rebus sama mie goreng gitu kan. Terus godok air. Dibuka nggak minyak? Kalau nggak dibuka langsung dimasukin bisa nggak? Bisa. Seplastiknya kan nggak mungkin. Berarti buka. Ya toh. Terus nggak dimasukin. Terus tunggu sampai mendidih. Ya baik. Kalau udah mendidih, disaring airnya. Terus taruh di piring. Masukkan bumbunya. Bikin mie apa ini tadi? Oh, mie goreng. Terus diaduk-aduk. Tambahin telur nggak kayak gini nggak? Tambahin telur. Oke. Berarti kalau membuat mie itu harus rumput. Kalau tiba-tiba kamu masukin bumbu dulu, mie-nya nggak direbus dulu. Terus gimana? Mateng? Enak nggak mie-nya? Enggak. Berarti kalau mau bikin sesuatu itu harus urut dulu, biar hasilnya juga enak, baik, ya toh? Kamu mau masak mie tapi tiba-tiba bumbunya nggak dimasukin, bumbunya lupa, jadi apa? Nggak enak, ya kan? Berarti itu kamu berpikirnya harus runtut ya, urut, gitu kan? Nah, ini dia yang kita pelajari hari ini. Apa sih berpikir komputasional, gitu kan? Itu adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Tadi kita masalah mau bikin mie, gitu kan? Atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu seperti komputer. Berarti dipilih dulu mau bikin mie apa. Berarti kita memilih mie. Terus menyiapkan
Nah, ada 4. Kita berpikir secara komputer itu ada 4. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, namanya apa coba? Baca. Algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Apa coba, ada yang bisa baca? Siapa mau baca? Gantian, tadi sudah Zidan sama Maria, sekarang gantian. Siapa mau baca? Siapa mau membaca kan? Nahila, Arashi, coba baca. Apa itu berpikir algoritmik? Yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. iya, berarti kita harus menyusun langkah kayak tadi itu ya. Berarti menyusun langkah itu termasuk namanya algorithmic thinking. Yang kedua, namanya apa? Pattern recognition. Pengenalan pola. Ada pola nih. Yaitu pengenalan pola itu apa sih? Berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Jadi misalnya kamu mau bikin, besok kalau jadi programmer mau bikin game. Kalau tak pencet warna merah, dia lompat. Setiap tak pencet warna hijau, dia teriak. Seperti itu terus diulang seperti itu berpola. Itu nanti pakai pola namanya pattern recognition. Jadi ada polanya. Tak klik merah, dia lompat. Tak klik hijau, dia teriak. Nah, itu ada polanya yang berulang-ulang. Kalau bikin mie misalnya, polanya gimana? Oh, berarti tak tunggu 5 menit dan rebus. Banget ya. Lama banget. Ini selang apa? Medok. Nah, berarti polanya gimana? Oh, kamu harus tunggu dulu waktunya. Biasanya biar enak, biasanya direbus berapa lama? 3 atau 2 sampai 3 menit ya. Nah, itu kan pola juga, pola dalam kehidupan sehari. Hari rebus mie itu 2 sampai 3 menit aja. Nek kelamaan mie medok, drop gitu kan. Yang ketiga, jadi yang pertama ada algorithmic thinking, ada pattern recognition. Yang ketiga namanya abstraction atau abstraksi. Apa coba itu? Menyaring informasi yang tidak relevan, tidak cocok dan hanya mengambil bagian terpenting untuk menyelesaikan masalah. Ini memilih kayak tadi, mau bikin mie, berarti bahannya kamu pilih apa? Apakah kamu pilih coklat? Apakah kamu pilih telur? Telur. Terus sosis apa? Buah. Sosis. Jadi kamu memilih hal-hal yang penting kalau kamu mau bikin mie. Kamu ada panci besar sama wajan kecil punya adikmu kamu. Terus ada lagi panci buat teflon itu. Kamu pasti kan pilih yang sedengan yang pas gitu kan, yang cocok ketika kamu merebus. Tidak mungkin dong kamu pakai panci atau kuali besar. Mie-mu makannya mau seberapa lama gitu kan. Jadi pilih bahan-bahan. Mau nyaring, kamu pilih saringan. Itu kamu memilih hal-hal yang penting, mengambil bagian yang penting saja. Mau bikin mie ya pilih yang penting aja, nggak usah hal-hal yang nggak dibutuhkan nggak usah dipilih. Yang keempat, coba baca apa? Decomposition atau pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola untuk bisa dipahami dengan sederhana. Memilah, misalnya kalau kamu mau bikin pesta ulang tahun, hal yang kamu butuhkan berarti apa aja? Balon, berarti dekorasi, terus kue, terus hadiah, terus undang teman enggak? Berarti undangan. Nah, kamu memecahkan dulu mau bikin pesta. Wah, aku harus nyiapin undangan. Aku harus nyiapin kue. Aku harus nyiapin dekorasi. Aku harus nyiapin hadiahnya. Nah, itu kamu memecah hal-hal menjadi lebih sederhana biar tidak ada yang terlewatkan. Oke, sip. Kita lihat lagi. Berarti ada 4 ya. Abstraction dan decomposition itu yang ketiga dan keempat. Nah, hari ini Bu Intan tidak akan membahas keempatnya. Bu Intan hanya akan bahas dua aja. Itu pun harapannya anak-anak sudah langsung bisa memahami secara sederhana dulu. Tidak langsung yang, Bu kita bikin game. Oh tidak, kita
algoritma atau algoritmik thinking. Oke. Ada yang bisa maju ke depan nyontain kalau gosok gigi itu gimana? Gimana? Tidak lagi mau gosok gigi gimana? Ada yang bisa? Arnawa? Atau siapa bisa contohin kalau mau gosok gigi jadi ada langkahnya. Gimana coba langkahnya? Pertama apa? Terus gimana coba? Pertama gimana coba? Apa coba? Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Ambil gosok sikat giginya terus dikasih pasta gigi. Terus apa lagi? Sikat gerakan Gimana berarti? Ini. Oke. Terus apa mas? Gerakan. Oke. Memutar. Berarti kalau gosok gigi habis gini terus mutar. Oke. Terus habis itu sikat permukaan gigi. atas. Berarti mangap terus atas dulu. Habis itu sikat. Permukaan gigi bawah. Nah, gimana? Bawah. Bawah. Geraham bawah. Yang lama jangan tak. Oke, agak lama agak biar bersih terus. Bersihkan bagian lidah. Lidah. Nah, lidah itu pernah kamu bersihkan nggak? Diapain? Gimana kalau bersih lidah? Oh iya benar disikat. Kadang di belakang sikat itu ada yang bagian apa sih? Rintik-rintik itu loh. Sisuk dulu. Lidahmu siapa yang nggak pernah dibersihin lidahnya? Habis maem apa misalnya coklat lidahnya itu coklat nempel. Cuma gosok gigi kok. Terus masih ada coklat-coklatnya. Terus gimana lidahnya? Itu membuat nafasnya bau. Terus yang terakhir setelah mengikat lidah, Berkumur dan air. ya kumur-kumur jangan lupa jangan ditelan ya. Siapa yang dulu pernah gosok gigi terus ditelan? Wah, belum pernah tuh. Jadi dua ya, nama wah banyak. Manis. Manis. Juga manis. Pernah? Jangan ditelan ya kumur-kumur terus nggak sengaja. Terus dibuang jangan ditelan. Emang rasa stroberi enak. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan buat Mas Didan. Sikat gigi. Berarti itu berpikir secara logaritma. Tadi logaritma adalah secara urutan langkah. Nah, tiba-tiba kamu kumur-kumur kok, nggak kamu kasih pasta gigi terus gimana? Bersih nggak giginya? Habis kumur-kumur, terus udah kumur-kumur tuh habis makan cuma kumur-kumur. Cuma disikat tapi nggak dikasih pasta gigi. Giginya tetap aja ya kurang bersih. Oke, berarti harus kapan diolok. Nih ada dua yang kita pelajari. Wah, apa ini? Apa ini? Pengenalan pola pattern recognition. Memecah teka-teki dengan pola kode warna. Nih, ada warna apa itu di sana? Ada warna apa? A itu nanti dilambangkan dengan warna oranye. B dilambangkan dengan warna hijau. O dilambangkan dengan warna biru. C dilambangkan dengan warna oranye. Oh ya, ini oranye tua ya. Terus ini nah ini ungu. Misal di sini ada warna hijau. Berarti nanti B. Kalau warna biru O. Warna pink L. Ada yang bisa berani di sini? Coba. Ini nanti membentuk huruf apa? Membentuk kata apa? Coba. Oke, Mbak Mariam sini masih di depan. Apa nih? Coba. Panggil yang lain nanti sambil bantu ya. Sambil bantu koreksi ya. Berarti nanti apa? C. Oke, C. O. B. A. Berarti nanti dibaca jadi coba. Aku dengan ngeklik warnanya saja. Besok kalau bikin game, ngeklik warnanya ini bisa muncul kata yang diinginkan. Kamu pencet warna merah ini, orang muda ini ya, orang tua, biru, terus hijau, kuning, itu bisa muncul kata coba. Itu hanya dengan menggunakan warna. Terus coba siapa lagi yang berani?
membentuk kata Oke, sip. Beri tepuk tangan. Masih ada dua, siapa yang berani? Siapa yang berani? Usulkan Mas Jidan. Bersamaan Ade. Siapa? Siapa? Ayo. Jika mau? Oke, Mas Jika. Sini Mas Jika. Oke, coba. Apa ini? C A G E. Dibaca? Pola. Terima kasih, beri tepuk tangan. B A C A. Baca. Oke. Bisa tahu berarti cara berpikir secara komputer ya. Ini menggunakan pola. Oke. Nah, biar anak-anak nanti makin paham. Nanti kita akan kasih tugas. Coba sekarang. Bayangkan kamu sedang membuat game petualangan. Kamu ingin karakter game itu mengulang gerakan melompat ketika kamu klik icon warna hijau. Nah, berarti dalam kasus ini kita menggunakan berpikir komputasional yang mana coba? Alur berpikir yang mana? Gerakannya itu. Kalau dipencet warna hijau, berarti dia akan melompat. Berarti menggunakan pola apa? Alur berpikir apa? Apa? Yang Mbak Lisa tadi? Iya, pola pengenalan pola atau pattern, ya? Atau kita sebut dengan pattern recognition. Nah, kamu ingin hijau, lompat, hijau, lompat. Itu dalam game nanti bisa seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan efisien seperti layaknya komputer. Nah, jadi kalau kita kayak komputer nih, berpikir seperti komputer, kita bisa menyelesaikan masalah dengan rapi. Mau bikin pesta, nggak ada yang ketinggalan. Mau pakai baju, bajunya kakinya nggak kebalik-balik. Mau bikin miminya jadi enak. Nah, siapa tahu tuh nanti kita bisa jadi programmer atau membuat game yang hebat seperti itu. Bukan cuma game, tapi bisa aplikasi. Tuh. Nah, oke, terima kasih. Biar kalian makin memahami materi yang Bu Intan kasihkan hari ini. Nah, Bu Intan punya hal yang harus Oke, nanti membentuk menjadi 4 kelompok. Oke, Bu Intan bagikan lembarnya. Oke, nanti Bu Intan bagi. Kalian bisa mengerjakan secara kelompok. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok perwakilan bisa mengumpulkan tugasnya. Satu orang aja enggak apa-apa. Oke, nanti minta nilai ya. Karena kita sudah mepet waktu jam 12. Oke. Sudah mengumpulkan semua ini? Ada kelompok yang belum mengumpulkan? Sudah semua. Oke. Jadi anak-anak sudah berlatih, bisa mengerjakannya? Bisa. Mudah atau tidak? Mudah. Belajar hari ini susah apa gampang? Sudah dipahami apa tidak? Mudah. Oke, hari ini anak belajar apa coba? Ya, berpikir komputasional. Ada empat. Berpikir algoritma. Terus pengenalan pola, abstraksi dan dipecah-pecah gitu kan. Terus ada dekomposisi. Ya, abstraksi tadi dipilih aja yang penting-penting gitu kan. Gitu. Jadi ada 4 yang kita pelajari. Mudah ya, berarti kita kalau mau jadi berpikir seperti komputer berarti harus runtut, harus logis, harus urut
gitu kan? Nah, kita baru bahas 2. Besok di pertemuan selanjutnya kita bahas yang 2 lagi. Yang belum tadi yang apa? Hari ini kan pattern sama algoritma. Yang besok dekomposisi sama abstraksi. Itu akan kita bahas besok. Nanti anak-anak di rumah bisa melihat lebih lanjut lagi. Apa aja sih contoh coding? Apa aja sih contoh penggunaan AI? Gitu ya. Oke? Mantap hari ini ya. Luar biasa kita belajar hal baru. Oke, karena sudah mau jam pulang, kita bisa berkemas. Terus kita nanti bisa bersiap untuk pulang. Oke, sekian dari Bintang. Terima kasih. Hati-hati pulangnya. Yang belum dijemput bisa nunggu dulu.